Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 16 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pengangkatan CPNS Pemkot Ambon dijadwalkan 1 Juni 2025. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon dijadwalkan bakal berlangsung 1 Juni 2025. Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena dalam rapat koordinasi persiapan pengangkatan CPNS lingkup Pemkot Ambon di Convention Hall Maluku City Mall Ambon, Rabu 16 April 2025. Di samping itu, Watimena ingatkan CPNS yang telah lolos tahapan seleksi untuk wajib mengabdi selama 10 tahun di Pemkot Ambon. Untuk itu, dia memastikan bahwa tidak akan memberi izin kepada siapapun yang meminta untuk mutasi kerja ke daerah lain. Watimena menjelaskan waktu pengabdian selama 10 tahun bukan tanpa alasan. Mengingat pemerintah setempat membutuhkan 947 CPNS ini untuk bisa sama-sama membangun kota bertajuk Manise ini. Tahun 2025. PSDM beserta seluruh staf penyelenggara, Pak Ustadz, terima kasih telah berdoa bagi kita semua, serta seluruh calon pegawai negeri. Informasi lainnya, Tribuners, tingkatkan kualitas kepemimpinan, Kapsek SMA Kristen YPKPM Ambon ikut Excellent Service Training. Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Ella Turiu, mengikuti kegiatan Excellent Service Training bertajuk Excellent Service Management yang digelar selama 2 hari, 15 sampai 16 April 2025 di SMA Negeri 2 Ambon. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah SMA sekota Ambon. Acara yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan pendidikan di sekolah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Yuspi Iskandri Tuarita, mewakili Kepala Dinas Dr. Andus James Thomas Leiwakabesi. Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Ella Turiu, menilai kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat peran kepala sekolah sebagai pemimpin utama di satuan pendidikan. Ia menegaskan pentingnya peran pemimpin sekolah yang bertanggung jawab dan konsisten dalam menjalankan tugas demi keberlanjutan mutu pendidikan. Sementara itu, dalam sambutannya, Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Yuspi Iskandri Tuarita, yang hadir mewakili Kepala Dinas Dr. Andus James Thomas Leiwakabesi, menekankan bahwa kepala sekolah harus mampu menjadi penggerak utama dalam memajukan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya memahami visi dan misi lembaga pendidikan, tetapi juga perlu memiliki strategi yang selaras dengan potensi siswa dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan memperkuat kepemimpinan di masing-masing sekolah. Tujuan kegiatan pelatihan ini excellent service management atau excellent management service ini ya, supaya bisa meningkatkan keterampilan para kepala sekolah dalam pelayanan prima ya. Jadi pelayanan prima ini kan bukan cuma soal manajemen saja, tapi semua hal. Sehingga dengan kegiatan ini kami juga memiliki keterampilan untuk dapat meningkatkan keterampilan pelayanan prima bagi orang tua, siswa dan juga para guru. Ya, selama 2 hari kegiatan ini berlangsung hari esok ya. Ya, saya pikir tahun ini kan menyelamatkan kepemimpinan di sekolah-sekolah. Ya, kita perlu ada pemimpin walaupun itu pelaksana tugas, tetapi sudah menjalankan tanggung jawab secara optimal sampai dengan hari ini. Ya, mudah-mudahan walaupun diberikan tanggung jawab hanya sebagai pelaksana tugas, tapi kami sebagai kepala sekolah kami tetap konsisten dengan tanggung jawab ini. Sehingga
menyelamatkan pendidikan. Sekolah ini ke depan itu akan tetap kami tingkatkan. Ya. Tribuners, seorang perempuan meninggal dunia usai tabrakan dengan pengendara lawan arus di JMP Ambon. Seorang perempuan meninggal dunia usai motor yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang melawan arus di Jembatan Merah Putih Kota Ambon, Selasa 15 April 2025. Kasat Lantas Polresta Ambon, AKP Ainul Yakin menjelaskan, tabrakan maut ini melibatkan dua sepeda motor Honda Scoopy yang terjadi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Sepeda motor Honda Scoopy DE5330BF berwarna coklat yang dikendarai Yohanes Beni Kiliroong, 34 tahun, melawan arus saat melintasi Jembatan Merah Putih. Saat yang sama, pengendara sepeda motor Honda Scoopy DE6218LF berwarna hitam merah, Fitria Bonerate, 22 tahun, membonceng seorang wanita, Nalia, 47 tahun, seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, Fitria kaget melihat kendaraan dari arah berlawanan melaju seketika, terjadilah tabrakan. Akibat kejadian ini, Yohanes Beni Kiliroong mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Lemena untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan Fitria Bonerate dan Nalia dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Kota Ambon. Namun beberapa jam kemudian Nalia dinyatakan meninggal dunia. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah. Paripurna penutupan dan pembukaan masa sidang 2025 DPRD Maluku Tengah hanya dihadiri 23 dewan. Rapat paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka penutupan masa sidang 1 dan membuka masa sidang 2 2025 hanya dihadiri 23 anggota dewan.
23 dari total 40 anggota legislatif mencukupi quorum sehingga rapat paripurna tetap berjalan. Pantauan tribunambon.com Selasa 15 April 2025, rapat yang terjadwal pukul 12.00 waktu Indonesia Timur harus molor 2 jam dan berjalan sekira pukul 13.59 waktu Indonesia Timur. Rapat tersebut membahas 3 agenda penting, di antaranya paripurna penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2025, paripurna pembukaan masa sidang 2 tahun sidang 2025, dan paripurna penyerahan surat-surat masuk masyarakat ke DPRD untuk dibahas di tingkat komisi. Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata. Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa mengatakan, sesuai tata tertib atau tatib DPRD Maluku Tengah maka harus dilaporkan. Khususnya hasil kinerja Dewan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau BAMUS untuk disampaikan. Maka hari ini DPRD telah melaksanakan rapat paripurna Dewan dalam rangka penutupan masa sidang 1 dan membuka masa sidang 2 2025. Tentu agenda ini sesuai agenda kegiatan mata acara yang telah ditetapkan Badan Musyawarah untuk disampaikan setiap mengakhiri satu masa persidangan. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Maluku Tengah nomor 01 KPTS.PI MP-DPRD-MT-2025 tentang penetapan agenda kegiatan dan mata acara persidangan 1 tahun 2025. Penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2025. Sidang ke depan. Jadi ini tolong atensi lebih untuk Pak Sekwan dan Bapak Ibu yang di sekretariat. Mungkin itu pimpinan. Karena ini laporan komisi tidak ada dalam di kesempatan paripurna yang terhormat ini. Izinkanlah saya mengajak kita semua sebagai insan ciptaan Tuhan yang salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya atau tertib jumlah anggota ya silakan. Ya. Dinas Badan Kantor dan Bagian Lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah. Ya, kami hormati insan pers, portal media cetak, Ibu saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Yang kami hormati anggota Forum Relasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ini perhatian pemerintah Maluku Tengah. Ibu, saya minta maaf, nanti pikiran Ibu ini sebagian ke paripurna ketiga ya. Para undangan sekalian, kita sudah bisa memulai. 103 calon jemaah haji asal SBT Maluku siap berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 103 calon jemaah haji Kabupaten Semarang bagian timur atau SBT akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari total tersebut, 2 diantaranya merupakan mutasi dari Kabupaten Maluku Tenggara, sementara sisanya merupakan warga asli Kabupaten SBT. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten SBT, Moksen Mahu, saat diwawancarai tribunambon.com di ruang kerjanya Selasa 15 April 2025. Moksen menyebut seluruh persiapan calon jemaah haji telah rampung, mulai dari pengumuman kelulusan, pemeriksaan kesehatan, hingga pengurusan dokumen perjalanan telah diselesaikan. Saat ini hanya tinggal menunggu penetapan kloter. Ia memperkirakan calon jemaah haji asal SBT akan tergabung dalam kloter 26. Ia mengimbau agar para calon jemaah menjaga kondisi fisik dan lebih fokus memantapkan pemahaman terkait manasik haji. Alhamdulillah
Saat ini kita sedang melaksanakan bimbingan manasik haji buat calon jamaah haji asal Kabupaten Serang bagian timur. Semuanya berjumlah 101 orang, tambah mutasi perpindahan dari Maluku Tenggara ada 2 orang, jadi jumlah jamaah kita sudah menjadi 103. Alhamdulillah semuanya sudah, pemeriksaan kesehatan sudah selesai, tahapan pelunasan juga sudah selesai, dan urusan paspornya, dokumen-dokumen paspornya sudah selesai. Tinggal penetapan kloter. Penetapan kloter ada kemungkinan besar, tapi menanti keputusan. Kemungkinan besarnya itu kloter 26. Kloter 26 itu. Jadi harapan kita agar calon jamaah kita sangat dan keluarganya harus perhatian terhadap kesehatan jamaah. Mereka harus banyak istirahatnya, jangan dipaksa, karena kebiasaan kita di Serang bagian timur itu kalau mau haji begini tuh matawana sampai itu kebiasaan itu dikurangi, bukan dihilangkan, tapi dikurangi agar ada waktu untuk jamaah kita banyak beristirahat. Kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Polda Maluku minta sasi adat HWR di Malra jadi role model penanganan konflik. Konflik antar warga kerap terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, seperti Karangtagepe, Pohojang, Perumda, Lorong Kalwedo, dan Pokarina. Upaya untuk mengatasi bentrok telah dilakukan, termasuk penegakan hukum kepada para pelaku. Namun, tindakan ini belum membuahkan hasil. Konflik masih terus terjadi. Untuk mencegah konflik yang tak kunjung selesai, Polres Malra, Pemkab, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat menempuh upaya lain, yakni pemasangan sasi adat atau HWR di lokasi bentrokan beberapa waktu lalu. Menurutnya, setelah dilakukan sasi HWR dan sumpah adat, selanjutnya para tokoh adat memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di masing-masing wilayah. Hingga saat ini ritual adat yang dilakukan antara wilayah berkonflik di Malra masih memiliki kekuatan. Hukum adat masih dihargai sambil tetap menghormati dan memperkuat proses hukum positif. Hingga saat ini sasi adat yang menjadi inisiatif dari Polres Maluku Tenggara belum dicabut. Penempatan petugas keamanan juga masih disiagakan hingga situasi di daerah-daerah tersebut benar-benar aman selamanya.
Harga bahan pokok di Pasar Langgur, Maluku Tenggara stabil namun sepi pembeli. Harga bahan pokok di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku terpantau stabil. Pantauan tribunambon.com di sejumlah lapak Rabu 16 April 2025 pukul 9.15 waktu Indonesia Timur, harga sejumlah bahan pokok tidak mengalami kenaikan, seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Harga telur produksi Surabaya misalnya masih berada di kisaran Rp65.000 per rak. Kemudian telur produksi Desa Ngadi, Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual juga dihargai Rp65.000 per rak. Minyak kita refill masih di harga Rp18.000, sementara kemasan botol Rp19.000. Untuk gula jenis KBA masih di angka yang sama, yakni Rp20.000 per kilo. Per karung ukuran 50 kilo dibanderol Rp920.000. Beras mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp230.000. Sedangkan beras merek Piala dan Kelinci dihargai Rp15.000 per kilo, untuk harga per karung 15 kilo kompak berada di angka Rp230.000. Danci, pedagang di Pasar Langgur mengatakan harga bahan pokok masih stabil, belum ada kenaikan. Menurutnya, walaupun harga stabil, namun sepi pembeli alias tidak seramai dulu. Beta ni action minum gula aku lah jadi. Beta ni action minum gula aku lah jadi. Kita ke berita terakhir Tribuners, update harga bumbu dapur di Pasar Langgur, cabai sentuh Rp150.000, bawang Rp60.000. Harga komunitas bumbu dapur di Pasar Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, cabai rawit mulai merangkak naik, Rabu 16 April 2025. Dari pantauan tribunambon.com pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, hampir semua lapak di Pasar Langgur menjual cabai rawit dan keriting dengan harga yang sama, yakni Rp150.000 per kilo. Naik dari harga sebelumnya Rp90.000 per kilo. Sedangkan harga bawang merah dan putih perlahan tapi pasti menunjukkan kenaikan, di mana harga jual sebelumnya Rp40.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya.
Untuk tomat produksi petani lokal juga naik, kini dibanderol Rp50.000 per kilo, dari sebelumnya dijual Rp25.000 per kilo. Sementara untuk kentang masih berada di angka Rp40.000 per kilo, wortel Rp50.000 per kilo, buncis Rp50.000 per kilo, kol Rp40.000 per kilo. Mina Ohoirat, salah satu pedagang di Pasar Langgor, mengatakan kenaikan harga sudah berjalan semenjak 1 pekan lalu. Sementara Ika Putri, salah satu pembeli, mengaku pusing dengan kenaikan harga bumbu dapur. Aku bilangnya ini. Aku bilangnya ini. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan